Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa dengan NIM A1G1200070. Di sini saya akan presentasikan perangkat pembelajaran berbasis HOTS, di mana satuan pendidikannya yaitu di sekolah dasar pada mata pelajaran matematika, kelas atau semester kelas 4, semester 1. Materi pokoknya itu bangun datar dan alokasi waktunya itu 2 kali 35 menit. Lanjut. Lanjut ku nih. Wampir. Baik, pada kompetensi intinya ini terdiri dari 4. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga dan teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan anak beriman dan berakhlak mulia. Lanjut. Pada kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, di sini kompetensi pengetahuannya 3.8 menganalisis segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.81 menunjukkan gambar bangun segi banyak beraturan, 3.82 menunjukkan gambar bangun segi banyak tidak beraturan, 3.8.3 membandingkan gambar bangun segi banyak beraturan dengan bangun segi banyak tidak beraturan. Yang ketiga, 8.4 menunjukkan gambar bangun segi banyak beraturan. 3.8.4 menunjukkan gambar bangun segi banyak beraturan. 3. Gambar bangun segi banyak tidak beraturan. Dan 3.8.6 membandingkan gambar beraturan dengan bangun segi banyak tidak beraturan. Lanjut, untuk kompetensi dasar, kompetensi keterampilan 4.8 mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk indikator pencapaiannya 4.8.1 mengamati gambar bangun segi banyak beraturan. 4.8.2 mengamati gambar bangun segi banyak tidak beraturan, dan 4.8.3 mengelompokkan gambar bangun segi banyak beraturan, dan 4.8.4 mengelompokkan gambar bangun segi banyak tidak beraturan. Oke, lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menunjukkan gambar bangun segi banyak beraturan dengan tepat. Yang kedua, menunjukkan gambar bangun segi banyak tidak beraturan dengan tepat. Yang ketiga, membandingkan gambar bangun segi banyak beraturan dengan bangun segi banyak tidak beraturan dengan tanggung jawab. Yang keempat, menganalisis sisi dan sudut gambar bangun segi banyak beraturan dengan benar. Yang kelima, menganalisis sisi dan sudut gambar bangun segi banyak tidak beraturan dengan benar. Selanjutnya, mengidentifikasi gambar bangun segi banyak beraturan. Terus, mengidentifikasi gambar bangun segi banyak tidak beraturan dan mengelompokkan gambar bangun segi banyak tidak beraturan. Oke, lanjut. Untuk materi ajarnya yaitu bangun datar.
Dan metode pembelajarannya itu menggunakan metode discovery learning. Dan media pembelajarannya itu yang pertama gambar bangun datar yang beraturan dan yang tidak beraturan. Dan yang kedua alat peraga yang sesuai dengan gambar. Untuk sumber belajarnya itu bisa menggunakan buku pegangan guru, bisa juga menggunakan buku pegangan siswa dan sumber lain yang relevan. Eh, Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, apersepsi dan motivasi. Pada bagian apersepsi ini, guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa dan mengajak berdinamika dengan tepuk kompak dan lagu yang relevan. Untuk bagian motivasinya, guru memberi motivasi dan kegiatan untuk menambah konsentrasi siswa. Kemudian guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran serta menyapa anak. Selanjutnya, guru mengulas kembali materi yang disampaikan sebelumnya dan yang terakhir menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Lanjut, untuk kegiatan inti ini kurang lebih 50 menit menunjukkan gambar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian pada fase mengemukakan ide secara lisan dan tulisan dan disampaikan kepada yang lainnya. Selanjutnya pada fase ketiga data collection atau pengumpulan data. Di sini melalui LKS atau lembar kerja siswa yang telah disiapkan, peserta didik dipandu mengelompokkan gambar agar lebih mudah dalam menemukan jawaban. Dan yang selanjutnya, peserta didik dapat berdiskusi dengan teman sebangku atau kelompoknya menggali informasi dan dari berbagai literatur yang sesuai dengan seluruh permasalahan yang sedang dikaji dalam lembar kerja siswa. Selanjutnya, lanjut. Selanjutnya pada fase keempat itu data processing atau pengolahan data. Di sini peserta didik mendiskusikan gambar segi banyak beraturan dan tidak beraturan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian dan menuangkan jawaban dalam LKS. Untuk fase yang kelima itu verification atau pembuktian. Di sini peserta didik melakukan verifikasi dan mengevaluasi penyelesaian masalah dengan menggunakan berbagai ide dengan memilih gambar pada LKS. Dan yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan yang lain menanggapi. Selanjutnya pada fase terakhir, generalization atau menarik kesimpulan. Di sini dengan bimbingan guru, peserta didik membuat kesimpulan dengan materi gambar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan dan mencatatnya dalam lembar kerja siswa atau LKS. Lanjut,
pada bagian penutup ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, guru memeriksa hasil pekerjaan seluruh kelompok, memberikan penilaian terhadap proses dan hasil yang telah dicapai peserta didik. Dan yang kedua, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, memberikan tugas untuk memperdalam pemahaman materi dan mengonfirmasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan yang keempat, mengakhiri pembelajaran dengan salam. Lanjut. Lanjut pada penilaian, terdiri dari penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Pada penilaian keterampilan ini, saya misalkan siswa bernama Muhammad Ardiansyah, pada catatan perilakunya saat perjalanan, dia hanya mau satu kelompok dengan teman yang seagama. Dan saya memberikan butir sikap, itu toleransi beragama, dan tindak lanjutnya perlu dibimbing atau dilebatkan dalam pembelajaran kelompok dengan teman yang tidak seagama. Kemudian untuk siswa yang bernama Abil Irawan, untuk catatan perilaku saat pelajaran, dia itu merasa bangga akan pemberian suatu barang dari temannya. Jadi butir sikapnya itu berperilaku syukur. Kemudian pada siswa yang bernama Afan, dia tuh datang di sekolah paling awal. Berarti butir sikapnya itu disiplin. Oke, lanjut. Kemudian pada penilaian keterampilan, IPK-nya ini untuk aktivitas hotnya, gimana? Keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, untuk IPK-nya, melaporkan hasil pengamatan terhadap segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Dan untuk aspek atau kriteria, penelitian dalam mengamati sistematika laporan kerjasama pada kelompok. Untuk aktivitas HOTS-nya, yang pertama, transfer of knowledge dan mengamati. Kedua itu kreatif dan kritikal, ketelitian dalam meneliti, dan problem solving. Dan problem solving, diskusi kelompok dalam menganalisis hasil pengamatan. Oke, lanjut. Pada penilaian pengetahuan itu, kompetensi dasarnya 3.8 menganalisis segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk IPK-nya 3.8.4 menganalisis sisi dan sudut gambar bangun segi banyak beraturan. Untuk materi pokoknya itu bangun datar dan indikator soal disajikan gambar siswa dapat menganalisis gambar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk levelnya itu C4 dan bentuk soalnya pilihan ganda dan nomor soal itu 1. Lanjut. Pada kartu soal nomor dapat menganalisis gambar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk level kognitifnya itu C4. Soalnya ada gambarnya ini di mana nih? Saya baca saja. Oh, agak nih. Selalu, ada gambar. Terserah. Kalau membaca. Dan itu. Membaca. Soal itu gambar di atas disebut segi banyak. A beraturan, B tidak beraturan, C ada yang beraturan, dan D hampir beraturan. Lanjut. Untuk kunci pendoman penskorannya itu
nomor soalnya nomor 1, kunci jawabannya itu B. Jadi jawaban untuk pertanyaan tadi itu berarti jawabannya B. Untuk skornya itu 1. Keterangannya soal ini termasuk soal HOTS karena sebelum menjawab soal, siswa melakukan analisis terlebih dahulu. Kedua, harus mempunyai keterampilan dan memprediksi. Oke, lanjut. Kartu soal nomor 2 tidak ada kah? Oke. Pada kartu soal nomor 2, uraian, mata pelajaran matematika kelas semester kelas 4 semester 1, kompetensi dasarnya 3.8 dan materinya bangun datar, indikator soal siswa memprediksi hasil kerjanya dan level kognitifnya C4. Soalnya berapa jumlah segitiga yang dapat dibuat pada gambar di atas apabila dipotong pada garis-garis. Untuk kunci pedoman penskorannya, nomor soalnya nomor 2, kuncinya 5 buah dan skornya 3. Keterangannya itu soal ini termasuk soal HOTS karena menafsirkan jumlah. Mungkin itu saja presentase. Apa ya? Ulang-ulang. Mungkin itu saja. Kurang apa? Jadi Ini saya bertanya saja. kah? Dulu. Mungkin itu saja presentase. Materi yang dapat saya presentasikan. Mungkin saja presentasi dari sini. Bagaimana ya? Penutupnya, anunya dulu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan, materi yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada teman-teman juga yang ingin bertanya. Iya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya?